Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan Pak Aji. Untuk saat ini kita akan membahas soal tentang pemanasan global ya. Mengingat sebentar lagi juga akan dilaksanakan PTS 2, maka kita untuk akhir-akhir ini akan sering latihan-latihan soal saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuk ke soalnya. Soal yang pertama, kalor akan terperangkap di bumi pada proses efek rumah kaca, sehingga mengakibatkan terjadinya A. Suhu bumi mengalami perubahan tidak tentu, B. Meningkatnya suhu rata-rata bumi, C. Menurunnya suhu rata-rata bumi, D. Meningkatnya kelembapan udara, E. Menurunnya kelembapan udara. Baik, efek rumah kaca di materi kemarin atau materi sebelumnya itu membahas atau berpengaruh langsung terhadap suhu. Nah, tinggal kita hubungkan efek rumah kaca menyebabkan global warming atau pemanasan global. Namanya pemanasan global berarti suhunya meningkat seperti itu ya. Maka kita akan pilih opsi meningkat. Berarti yang B kita pilih. Baik, selanjutnya nomor 2. Perhatikan uraian di bawah ini. 1. Menanam pohon di rumah dan di sekolah. 2. Hemat dalam memakai kertas. 3. Memakai motor ke sekolah. 4. Memakai sepeda ke sekolah. Upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global yaitu nomor. Nah, menanam pohon jelas iya, karena pohon menyerap CO2 gitu ya. Nah, kemudian hemat dalam memakai kertas, betul. Penghematan itu juga salah satu upaya untuk mengurangi pemanasan global. Hubungannya bagaimana, Pak? Hemat memakai kertas kok bisa berhubungan dengan pemanasan global? Ya, kalau kita tarik, ya pasti nyambung. Kertas terbuat dari pohon ya. Kalau pohon banyak dibuat kertas, ya nanti yang menyerap CO2 akan semakin sedikit. Memakai motor ya jelas bukan. Kenapa? Motor menggunakan bahan bakar fosil. Oke ya. Nah, bahan bakar fosil ada gas buangnya. Nah, itu menghasilkan CO2 dan yang tidak sempurna menjadi CO atau karbon monoksida. Nah, berarti yang 3 itu bukan. 4. Memakai sepeda. Iya, sepeda ramah lingkungan. Berarti yang nggak ada 3-nya mana? Nah, yang D, 1, 2, dan 4. Berikutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca yaitu menanam pohon, membakar sampah, mengurangi tanaman pohon, mendaur ulang sampah, mengurangi kendaraan bermotor. Oke, nomor 3. Ya, untuk nomor 3, mengurangi kendaraan bermotor itu sebenarnya iya, kita bahasnya dari E ya, karena terlanjur Pak Adi tadi matanya langsung tertuju ke E. Jadi kita bahasnya dari E dulu. Mengurangi kendaraan bermotor. Sebenarnya kalau kendaraan bermotor itu berkurang, ya efek rumah kacanya secara tidak langsung atau secara langsung pun juga bisa berkurang. Kenapa? Kalau motor berkurang, otomatis polusi udara akibat asapnya kan juga berkurang. Hanya saja opsi yang E ini sangat kecil kemungkinannya. Kenapa Pak? Kok sangat kecil? Ya karena pabrik motor tiap hari juga produksi. Dan untuk mengurangi kendaraan bermotor itu bagaimana caranya? Seperti itu ya. Jadi masih susah. Kemudian yang dia mendaur ulang sampah, yaitu salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemanasan global juga atau efek rumah kaca ya. Ini yang C, mengurangi tanaman pohon, ya itu salah. Kan harusnya ditambah. B, membakar sampah, ya enggak juga ya. Berarti kalau menanam pohon iya yang A. Nah, berarti kemungkinannya adalah 3 jawaban, A, D, dan E. Tapi yang E tadi udah dieliminasi. Maka kita harus memilih jawaban antara A dan D yang kelihatan sama-sama benar. Jadi seperti ini. Pak, ini kan sama-sama benar. Apakah yang pembuat soalnya itu salah? Ada 2 kemungkinan. Kadang pembuat soalnya memang tidak teliti. Yang kedua, pembuat soal memang meminta atau ingin siswa itu untuk melogika jawaban. Manakah jawaban yang paling mungkin? Jadi kalau ada 2 jawaban yang kelihatannya sama, ya kita harus berpikir lebih.
Jadi soalnya ini dibuat agar kita itu menganalisis mana jawaban yang paling tepat dan paling masuk akal. Seperti itu ya. Itu yang yang harus dilakukan gitu. Nah, kita baca lagi soalnya ya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca. Nah, jadi tinggal dua pilihan, menanam pohon dan mendaur ulang sampah. Namun, efek rumah kaca itu kan ada gas di atmosfer. Nah, gas emisi rumah kaca ya. Nah, bagaimana caranya mencegah atau mengurangi lah? Berarti yang paling tepat adalah menanam pohon. Kalau mendaur ulang sampah itu bukan mengurangin, tapi hanya agar gasnya itu nggak bertambah. Paham ya? Jadi kalau terlalu banyak sampah yang dibuang kemudian dibakar, itu kan menghasilkan CO2 yang mana akan menjadi gas di atmosfer, yang menjadi gas rumah kacanya. Tapi dengan mendaur ulang sampah artinya kan gasnya nggak bertambah. Bingung nggak sama penjelasannya? Pak Haji ulangin ya. Kalau hubungannya dengan sampah, kalau kita mendaur ulang, itu bukan berarti kita mengurangi CO2 atau kita mengurangi gas rumah kaca. Misal di atas langit anggap saja ada angka 100 gitu ya. Di atas langit gas rumah kacanya itu 100. Dengan mendaur ulang sampah, angka 100 itu tadi tetap 100. Karena nggak ada sampah yang dibakar, seperti itu ya. Nah, bagaimana Pak kalau ada sampah yang dibakar? Kalau ada sampah yang dibakar menimbulkan gas rumah kaca, angka 100 tadi nambah, kan dikasih tambahan dari bawah. Jadi kalau mendaur ulang sampah, angka 100 atau ini tadi hanya permisalan, di langit tadi ya tetap angka 100. Tapi kalau menanam pohon, namanya menanam pohon itu menyerap CO2, angka 100 tadi CO2-nya kan bisa dikurangin. Nah, logikanya seperti itu ya. Maka jawaban yang tepat adalah menanam pohon. Oke, next. Bagus mengerjakan rancangan proyek di balik kertas bekas yang tidak terpakai. Kegiatan tersebut merupakan contoh menerapkan prinsip composting, membuat pupuk kompos sepertinya ya. Kalau reuse menggunakan ulang, recycle mendaur ulang, reduce mengurangi, replace mengganti. Kalau menggunakan kertas bekas ya reuse, kan tidak ada daur ulang atau apanya prosesnya. Jadi bekas langsung digunakan lagi seperti itu ya. Jadi reuse. 5. Salah satu dampak negatif dari pemanasan global yaitu turunnya permukaan laut akibat penguapan, terjadinya perubahan musim, meningkatnya kasus kebakaran hutan, perubahan cuaca yang sangat ekstrim, sungai mengering. Salah satu dampak negatif dari pemanasan global yaitu adalah yang mana? Yang D ya, perubahan cuaca yang sangat ekstrim, sudah ada di materi sebelumnya di video dari Pak Haji itu ya. Oke, next. Oke. Nah, nomor 6 sekarang. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu bumi yang mengakibatkan perubahan seperti penggunaan TV, pohon layu, naiknya permukaan air, buah tidak tumbuh, meningkatnya kedinginan. Pemanasan global efeknya apa? Naiknya permukaan air. Karena kalau pemanasan global kan es di kutub bisa mencair atau meleleh. 7. Perhatikan uraian di bawah ini. Pembakaran hutan, peternakan, penggundulan, penghemat listrik. Pernyataan, nah ini pernyataan yang termasuk pemanasan global ditunjukkan oleh pembakaran hutan dan mana? 7 itu kan kalau pembakaran hutan udah pasti ya. Peternakan termasuk enggak? Iya, peternakan itu termasuk. Oke, peternakan itu termasuk. Penggundulan hutan termasuk juga sih penggunaan, dan kalau penghemat listrik enggak, berarti ya 1, 2, 3 kita pilih opsi yang D. Oke, next ya, nomor 8. Perhatikan uraian di bawah ini. Oke, pertanyaannya adalah pernyataan yang termasuk dampak pemanasan global terhadap di lingkungan. Oke,
angin topan, es kutub mencair, perubahan cuaca yang tidak stabil. 4. Suhu rata-rata bumi meningkat. Oke, yang 8 angin topan, apakah karena pemanasan global? Bukan ya. Es kutub mencair, ya. Perubahan cuaca yang tidak stabil. Kalau efek pemanasan global itu adalah perubahan cuaca yang ekstrim. Oke ya. Nah, kemudian 4. Suhu rata-rata bumi meningkat. Ya, berarti 2 dan 4 kita pilih option C. Oke, lanjut. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengurangi karbon dioksida di udara yang dapat kita lakukan adalah menunggu, memelihara dan menanam pohon, membuang sampah, berdoa kepada Tuhan, rekreasi ke Bali. Ini jelas ya. Memelihara dan menanam pohon lebih banyak lagi. Apa kita nggak perlu berdoa kepada Tuhan? Ya perlu, tapi kan kalau upaya ikhtiarnya ya ada gerakannya. Jadi kan kalau menginginkan sesuatu itu kan ikhtiar dan doa ya. Jadi ikhtiar dulu baru berdoa. Atau berdoa sebelum ikhtiar, intinya ya harus bareng ya, nggak cukup hanya berdoa saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, karbon monoksida jika bereaksi dengan salah satu zat dalam tubuh akan berbahaya. Zat dalam tubuh itu adalah hemoglobin ya. Jadi karena monoksida itu beracun. Kalau karbon monoksida itu simbolnya apa Pak? CO. CO saja ya. Kalau CO2 kan karbon dioksida. Kalau karbon monoksida CO saja. Contoh gas-gas rumah kaca yaitu, nah ini kita pilih yang bukan saja. CO, CFC, iya ya udah kita pilih yang A ya. Nah, tapi kita bahas juga yang lain. CO dan O oksigen bukan rumah kaca. Nitrogen bukan rumah kaca. Ini dan nitrogennya berarti bukan rumah kaca. Ya udah berarti yang A. Nomor 12, penggunaan mesin pendingin seperti lemari es dan AC ternyata memberikan dampak negatif yaitu yang mana? Menipisnya lapisan ozon. Yang B ya kan hubungannya dengan efek rumah kaca seperti itu. (13) Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global yaitu aktivitas manusia, efek rumah kaca, berkurangnya jumlah kendaraan, usia bumi, efek rumah kaca yang secara langsung. Untuk menjaga lingkungan, kita dapat menerapkan pengolahan sampah dengan tindakan 3R. Oke, jadi kalau di materi kemarin itu kan ada replace ya, 4R. Yang replace itu ya barulah. Tapi kalau kita pakai yang lama 3R, ya udah berarti replace-nya nggak ada. Reduce, reuse, sama recycle. Nah, kalau replay itu kan musik, replay, repeat itu kan memutar kembali musik tuh. Nomor 15, pemanasan global adalah A. Efek rumah kaca, B. Proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi, proses pemanasan bumi, proses di mana bumi menjadi panas, E. Proses pemanasan secara global. Nah, sebenarnya ya, proses pemanasan bumi ya itu terlalu umum ya. Kalau proses pemanasan bumi itu terlalu umum. Bumi menjadi panas karena ya banyak hal, magma di dalam juga ya. Tapi kalau yang pemanasan global yang disesuaikan dengan buku ya, proses pemanasan secara global itu pun juga benar, tapi yang secara teori disesuaikan saja dengan sumber ya, maka yang B yang paling lengkap seperti itu cara jawabnya ya. Oke, lanjut. 16. Contoh dampak pemanasan global yaitu adalah yang mana? Rajin reboisasi, hidup bahagia, hutan gundul, tubuh kurang sehat. Ya yang E ya, es mencair, pemanasan global. 17. Selain efek rumah kaca, penyebab pemanasan global yaitu emisi gas, bertambahnya jumlah manusia, usia bumi, berkurangnya jumlah aktivitas, emisi gas rumah kaca. Apa Pak bedanya efek rumah kaca dan emisi gas rumah kaca? Efek rumah kaca itu kan gas-gas
rumah kaca seperti CFC, CO, metana itu membuat bumi seolah-olah berada di dalam rumah kaca. Nah, kalau emisi gasnya ya jenis gasnya, jadi ya sebenarnya hampir satu kesatuan sih itu efek rumah kaca dan emisi gasnya. Tapi karena yang lain jawabannya kurang masuk, jadi kita pilih aja yang A itu. Oke, lanjut nomor 18 ya. Dampak pemanasan global adalah ditunjukkan oleh nomor perubahan iklim, es kutub mencair, suhu yang sejuk, tanaman subur, berkurangnya flora fauna. 125. Oke, selanjutnya 19. Salah satu cara menanggulangi efek rumah kaca adalah penggunaan freon, yaitu malah nambah ya nanti. Membuka lahan pertanian baru, penebangan hutan, ya penghijauan. Seperti itu ya. Apakah menghemat energi termasuk salah satu upaya pencegahan global warming? Ya, menghemat energi kan salah satunya menghemat energi listrik. Nah, kalau kita misalkan suplainya itu dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, bahan bakarnya adalah batu bara. Nah, berarti kalau kita hemat listrik, penggunaan batu bara juga semakin sedikit, asapnya juga makin sedikit, maka kita sudah melakukan upaya untuk mencegah global warming. Oke, pembahasan soalnya sampai nomor 20 dulu di video ini, nanti bisa kita lanjut sampai nomor berikutnya. Baik, cukup sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.